Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 26 Rabiul Tsani 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2017. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah yang diterjemahkan dengan judul Etika Seorang Muslim. Yang terakhir kita sampai di mana? Kita sampai di Adabul Masjid, etika di masjid. Sampai poin ke berapa? Sampai poin yang ke-10, yaitu tidak menyaringkan suara di dalam masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk poin yang nomor ke-11 daripada etika ketika berada di masjid. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, Alla tatatayyab al-mar'atu aw tatazayyan inda khurujiha lil masjid liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza syahidat ihdakunna al-masjid fala tamassa tiban. Rawahu Muslim. Yang ke-11 ini berhubungan dengan wanita. Hendaknya wanita tidak memakai parfum atau berhias bila akan pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu, yaitu kaum wanita, ingin sholat di masjid, maka janganlah menyentuh parfum. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi perempuan itu boleh ke masjid. Kalau perempuan ingin ke masjid tidak boleh dilarang, walaupun yang afdal sholat di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kamu larang perempuan-perempuan hamba-hamba Allah untuk pergi ke masjid-masjidnya Allah, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Lebih afdal di rumah, semakin tersembunyi semakin bagus, tapi ke masjid boleh dan tidak boleh dilarang. Seperti sekarang ini pengajian kan tidak mungkin di rumah, harus ke masjid. Namun perempuan kalau mau ke masjid harus mengikuti aturan-aturan. Di antaranya memakai jilbab yang syar'i. Seperti apa jilbab yang syar'i itu? Mari kita bahas. Ini pembahasan untuk akhwat, juga perlu untuk ikhwan diberitahukan kepada istrinya, anaknya, dan keluarganya. Karena jilbab itu
tidak sama dengan pembungkus. Berbeda antara jilbab yang menutupi dan jilbab yang membungkus. Jadi bukan sekedar membungkus, tapi benar-benar menutupi. Sehingga jilbab itu ada aturan-aturannya. Ada 8 syarat jilbab yang syar'i. Ini penting ya. Kalau kita ingin benar-benar dikatakan sebagai perempuan yang berjilbab. Kalau tidak syar'i namanya bukan berjilbab. Jilbab yang syar'i. Jilbab itu landasannya adalah surat Al-Ahzab, surat 33 ayat nomor 59. Itu landasan jilbab. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan perempuan-perempuan orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat ini ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan perempuan-perempuan orang-orang beriman. Supaya apa? Mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang mana di antara fungsi jilbab adalah supaya diketahui bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang baik, sehingga orang tidak berani mengganggu. Jadi zaman dulu itu perempuan yang berjilbab syar'i itu dianggap orang baik, nggak berani diganggu. Tapi kalau perempuan pakai jilbab atau nggak pakai jilbab atau sekedar asal-asalan, itu tidak dikatakan sebagai perempuan yang baik. Mereka dihukumi sebagai apa? Budak, perempuan-perempuan rendahan, perempuan-perempuan murahan, sehingga mereka diganggu. Subhanallah. Dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita lihat di sini 8 syarat jilbab yang syar'i dan semuanya ada dalilnya. Ini bukan ngarang sendiri ya, tapi semuanya ada dalilnya. Ada argumentasinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Syarat yang pertama, an yakuna mustau'iban li jami'i badanil mar'ah illa mastusni, yaitu jilbab tersebut menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu apa? Ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat nomor 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah perempuan-perempuan itu menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Apa maksudnya? Di dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir apa? Al-Jalalain, jangan keliru. Bukan jalan lain. Itu tafsir sesat, tafsir jalan lain. Ini tafsir Al-Jalalain. Wala yubdina ayyudhirna zinatahunna illa ma dhahara minha wa huwal wajhu wal kaffan. Dan janganlah perempuan-perempuan itu menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, yaitu wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan.
Fayajuzu nadharahu li ajnabi illam yakhaf fitnah fi ahadi wajhain wa tsani yahrum li'annahu madinnatul fitnah. Ya, boleh laki-laki lain melihat kalau tidak dikhawatirkan fitnah menurut salah satu pendapat. Dan pendapat yang lainnya tetap diharamkan juga karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi wajah dan telapak tangan ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat wajah dan telapak tangan tetap wajib ditutup. Mereka punya argumentasi. Yang yakin dengan pendapat ini monggo silakan. Sebagian ulama berpendapat wajah dan telapak tangan tidak wajib ditutup, tapi afdol ditutup. Afdol, bagus, terpuji. Ya, ini juga punya hujjah, punya argumentasi. Yang yakin dengan pendapat ini monggo silakan. Kita nggak usah memaksakan pendapat. Semuanya ada argumentasinya. Jadi menutup seluruh tubuh kecuali yang diperkecualikan yaitu wajah dan telapak tangan ada beda pendapat. Yang berpendapat wajib ya ditutup. Yang berpendapat tidak wajib ya boleh dibuka. Seperti itu. Kalau saya sendiri cenderung kepada pendapat yang mengatakan itu sunnah. Itu sunnah. Namun kalau perempuan itu adalah perempuan yang memang benar-benar cantik dan menimbulkan fitnah, tentu lebih bagus ditutup. Karena bagaimanapun juga sumbernya fitnah adalah wajah. Itu syarat yang pertama, menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat wajib ditutup juga, sebagian berpendapat afdal, bagus, sunnah. Ya, yang berpendapat jelek tidak ada. Ya, yang berpendapat menutup wajah jelek itu nggak ada pendapat itu. Kemudian yang kedua, di antara syarat jilbab yang syar'i alla yakuna zina fi nafsih. Tidak merupakan pakaian perhiasan yang dapat menarik perhatian. Ini penting ya. Ini penting sekali. Tujuan jilbab itu apa? Di antaranya menutupi keindahan perempuan. Lah ternyata jilbabnya bagus. Menutupi apa tidak? Justru malah memancing perhatian. Jadi jilbabnya nggak boleh jilbab yang bagus, yang memancing perhatian. Ya, namun juga nanti bukan berarti tidak boleh warna lain selain warna hitam ya. Nanti ada keterangannya itu. Pokoknya jilbabnya tidak memancing perhatian. Ini jilbabnya bagus, warna-warni, pernak-pernik sana sini, sehingga justru malah menimbulkan perhatian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 33. Di antara nasihat Nabi kepada istri-istrinya adalah waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah wanita menetap di rumahnya, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu, kalau tidak ada hajat, tidak ada darurat, dan jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah pertama. Apa tabarruj itu? Definisi tabarruj. Tabarruj itu adalah idharul mar'ah zinataha wa husnaha lirrijalil ajanib. Tabarruj itu adalah seorang perempuan menampakkan keindahannya, menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau jilbabnya itu bagus ya, banyak pernak-perniknya yang justru akan menimbulkan perhatian orang, nah itu masuk dalam kategori apa? Tabarruj. Tabarruj ya, tabarruj. Kemudian juga berdandan, bersolek lagi kan? Bersolek, keluar rumah bersolek, nah, di rumah nggak pernah dandan. Ya kan? Kalau keluar rumah, masya Allah, mulai maghrib sampai isya di depan kaca. Mau pergi mana? Ke manten. Luar biasa.
bersolek, pakai apa? Lipstik, pakai macam-macam lengkap semuanya. Pakaiannya bagus. Kalau di rumah enggak pernah bersolek, pakaian tahun 60-an, itu kan. Ini kebalik. Maksudnya dandan di rumah. Untuk siapa? Untuk suami. Untuk ibadah itu. Ibadah dapat pahala. Jadi jilbabnya itu tidak boleh indah yang menimbulkan perhatian. Tidak boleh jilbabnya itu mirip perhiasan yang menimbulkan perhatian. Ya, tabarruj, subhanallah. Jadi perempuan tabarruj itu dosanya cukup besar. Bahkan perempuan tabarruj itu termasuk, mohon maaf ya, itu termasuk sombong dan termasuk munafik. Ini yang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat." Perempuan-perempuanmu yang terburuk adalah yang tabarruj, yang menampakkan perhiasannya dan keindahannya kepada laki-laki lain. Al-mutakhayyilat, yang mereka itu sombong. Wa hunnal munafiqat, dan mereka itu adalah perempuan-perempuan yang munafik. Jadi ada korelasi antara tabarruj dengan sombong. Tabarruj itu apa? Menampakkan keindahan, perhiasan, arahnya kemana? Sombong. Iya kan? Arahnya sombong. Dan mereka adalah perempuan-perempuan yang munafik. Itu otomatis korelasi. Subhanallah. Namun sekali lagi, bukan berarti harus warnanya hitam. Enggak harus warnanya hitam ya. Itu hitam itu karena adat istiadatnya orang Arab. Di Arab itu perempuan kalau keluar rumah pakaiannya hitam. Itu adat istiadat orang Arab. Jadi enggak harus hitam. Mau hitam boleh, enggak apa-apa, tapi enggak harus hitam. Yang penting pokok tidak menimbulkan perhatian, tidak menarik perhatian. Bahkan Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala pada suatu daurah ditanya tentang warna jilbab. Kata beliau, tergantung daerahnya masing-masing. Di sana apa itu tidak apa-apa dipakai. Yang penting tidak menimbulkan perhatian tadi. Lalu beliau mencontohkan di Afrika, akhwat-akhwat di Afrika jilbabnya bagaimana? Wah, kinclong warnanya, kuning yang menyolok itu. Itu memang pakaian mereka seperti itu. Itu bukan tabarruj, itu biasa. Jadi tidak harus hitam. Bahkan ada riwayat istri-istri Rasulullah Muhammad SAW memakai mantel-mantel warna merah. Ya. Diriwayatkan an Ibrahim wa huwa an-Nakhai rahimahullahu taala annahu kana yadkhulu ma'al qama wal aswad ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahunna fil luhuf al-humr. Dari Ibrahim an-Nakhai, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya beliau pernah masuk bersama Al-Qamah dan Al-Aswad menemui istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melihat istri-istri Nabi itu memakai mantel-mantel warna merah. Jadi tidak harus warnanya hitam. Warna lain boleh, hitam boleh, abu-abu boleh, merah boleh, apapun boleh. Yang penting intinya tidak menimbulkan perhatian. Jadi jangan yang bagus yang malah menimbulkan perhatian. Tujuannya nutupi, ini malah buka akhirnya. Menutupi keindahan. Karena keindahan perempuan itu untuk siapa? Untuk suaminya. Kemudian yang ketiga, di antara syarat jilbab yang syar'i, alla yakuna syaffafan raqiqan yashifu amma tahtah, yaitu kainnya harus tebal, tidak tipis dan tidak tembus pandang sehingga tidak tampak yang di dalamnya. Jadi kainnya yang tebal, jangan yang tembus pandang.
Jadi kainnya tipis, tembus pandang, warna kulitnya masih kelihatan. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan nanti akan muncul ya di antaranya itu ahli-ahli neraka, kata beliau, nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Rawahu Muslim. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoda orang, kepalanya seperti punuknya onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya surga, padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang jauh. Jadi perempuan yang berpakaian tapi telanjang, seperti apa itu? Yaitu diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Ada satu bab khusus namanya bab fi lubsil mar'a thawban raqiqan yasifu basyarataha wa annahu minal kabair. Perempuan yang berpakaian yang tipis, yang menampakkan warna kulitnya atau sifat kulitnya, itu termasuk dosa besar. Berpakaian tapi telanjang ya, pakaian tapi telanjang, kelihatan warna kulitnya. Kemudian kalau berjalan lenggak-lenggok, kemudian kepalanya seperti punuk onta. Nabi ngomongnya ini kapan? 15 abad yang lalu. Sekarang ada apa enggak? Seakan-akan Nabi ngomong sekarang. Sekarang perempuan-perempuan berlomba-lomba, kepalanya seperti punuknya onta. Punuk onta bukan berarti enggak berjilbab. Mereka berjilbab, tapi jilbabnya kayak punuk onta. Yaitu di apa namanya? Iya, di sininya itu timbul gitu. Malah kalau rambutnya nggak cukup dikasih apa lah, dikasih bantal atau apa di sini ya. Ya gede sekali kadang. Seperti itu. Eman. Mengamalkan Islam jangan setengah-setengah. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan sampai kita termasuk yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Pilih-pilih. Yang enak diimani, yang enggak enak dikufuri. Sudah, Islam total aja. Hidup sebentar, kita akan mati semuanya. Jangan sampai nanti mati dalam keadaan belum berjilbab yang syar'i, menyesal. Ya Allah, emannya ya. Saya keadaan belum berjilbab yang syar'i, sudah terlanjur. Subhanallah. Lu saya kan tidak kelihatan cantik. Tidak bisa. Cantik itu relatif ya. Relatif apa enggak? Relatif apa enggak? Ada seorang anak, dia bilang kepada ibunya, "Ibu, hari ini cantik sekali." "Kenapa wahai anakku?" "Karena ibu hari ini tidak marah." Jadi menjadi cantik itu jangan marah. Ayo ngamukan welek. Kayak apa? Bedino diamui welek berarti kon. Mending yang cantik tidak pemarah. Ya kan? Sepakat enggak antum? Enggak ada khilafiyah ya. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah SAW, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya surga, padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang jauh. Eman. Ada perempuan-perempuan itu yang baik, Masya Allah, akhlaknya baik, ibadahnya baik, muamalannya baik. Kurangnya cuma satu, belum berjilbab yang syar'i. Eman sekali. Kemudian yang keempat, di antara syarat jilbab yang syar'i adalah an yakuna fadfadan ghaira dayyiq fayasifu syai'an min jismiha. Hendaklah lebar, tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh. Jadi jilbab itu enggak boleh ketat. Ya, enggak boleh ketat. Ini berjilbab pakai legging. Ketatnya bukan main. Ini bukan jilbab namanya itu. Itu bungkus badan, dibungkus badannya. Karena kadang sebagian orang itu paham jilbab yang penting ditutupi, iya kan? Kadang nutup kepala gitu saja, tapi pakai rok mini. Ini jilbab model apa? Dipikir jilbab itu nutup kepalanya saja. Iya, jilbab pakai legging. Ya, jilbab nanti bajunya adiknya dipakai. Ya, mungkin dia kekurangan baju atau bagaimana, atau mau beli yang gede enggak punya, akhirnya beli baju kecil dipakai, atau pinjam baju adiknya, jadi enggak kayak gitu. Ya, semuanya kelihatan.
Jadi harus yang lebar. Lu kan gak ketok bentuk tubuhnya, kan eman. Kan saya sudah mengikut fitness. Buat apa mengikut fitness kalau nggak dilihat orang? Kan gitu kan? Nah itu buat suamimu, bukan buat umum itu. Buat suami. Jadi jangan ditampakkan keindahan tubuhnya. Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengatakan kepada Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha, "Ya Asma, inni qad istakbahtu ma yusna'u bin nisa, innahu yutrah al-mar'ah al-thawb fayasiffuha." Wahai Asma, sesungguhnya aku memandang buruk perilaku kaum wanita yang memakai pakaian yang dapat menggambarkan tubuhnya. Jadi yang ketat-ketat itu adalah pakaian yang buruk. Itu diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Hilyah, dalam Al-Hilyah juga Al-Baihaqi. Kemudian juga ada kisah dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Usamah ini ya qibtiyah katifa, sebuah kain baju qibtiyah yang tebal. Kemudian diberikan kepada istrinya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Malaka lam talbas al-qibtiyah?" Kenapa enggak kamu pakai kain yang aku berikan kepadamu itu? Lalu jawab, "Kasautuha imra'ati, aku berikan kepada istriku." Kemudian kata Rasulullah apa? "Murha faltaj'al tahtaha ghilala fa inni akhafu an tasiffa hajma 'idamiha." Ya, perintahkan kepada istrimu agar ia mengenakan baju di balik qibtiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuhnya. Jadi kalau pakai itu didobeli gitu kan, supaya enggak tampak bentuk tubuhnya. Jadi tidak boleh ketat, harus lebar, tidak menggambarkan bentuk tubuh. Seperti itu. Loh kalau gitu kan enggak ada bentuknya, kayak kemah berjalan itu kan. Oh gitu aja enggak masalah. Enggak masalah. Enggak tampak bentuk tubuhnya, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, alla yakuna mubakharan mutayyiban, tidak diberi parfum atau wangi-wangian. Ya, kalau keluar rumah enggak boleh pakai wangi-wangian. Subhanallah, betapa indahnya sabda Nabi ini. Yakinlah seyakin-yakinnya syariat Allah itu indah untuk maslahat. Nabi memberi garis, memberi batasan yang ketat kepada wanita. Enggak boleh pakai parfum keluar rumah yang dicium oleh orang lagi. Keras kata-kata Nabi. Mari kita lihat kata-kata Nabi seperti apa. At-Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Perempuan mana saja yang pakai parfum lalu melewati laki-laki sehingga mereka mencium bau parfumnya itu, maka perempuan itu adalah zaniyah. Apa zaniyah itu? Mohon maaf ya, ini keras bahasanya. Pelacur. Jadi perempuan pakai parfum keluar rumah, baunya dicium laki-laki bukan mahramnya, pelacur perempuan itu. Keras apa enggak? Keras. Keras sekali. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah." Perempuan mana saja yang pakaiannya kena bakhur itu dupa ya. Jadi kasih dupa, baunya wangi sekali, baunya lengket di kainnya. Maka tidak boleh ikut salat Isya di masjid. Ya. Jadi kalau mau ke masjid enggak boleh pakai parfum, maksudnya gitu. Kalau bajunya bau wangi, jilbabnya bau wangi, enggak boleh ke masjid, salat di rumah aja. Subhanallah. Luar biasa. Kemudian juga riwayat lagi yang lainnya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Sahabat Abu Hurairah, waktu itu ada seorang perempuan lewat, tercium bau wangi. Lalu sahabat Abu Hurairah menegur, "Ya amatal Jabbar, al-masjid turidin?" Wahai hambanya Al-Jabbar,
apakah kau mau pergi ke masjid? Qalat na'am, iya saya mau ke masjid. Walahu tatayyabti, kamu pakai parfum ke masjid? Na'am, iya. Farji'i faghtasili fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imra'atin takhruju min ila al-masjid tu'saf rihuha fayaqbalu Allah minha shalah hatta tarji ila baitiha fataghtasil. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Kamu pulang ke rumahmu, mandi dulu sampai baunya hilang. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan mana saja yang keluar ke masjid, ya, dan dia punya bau wangi yang tersebar yang dicium oleh orang lain, bau wangi itu, maka sholatnya nggak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perempuan itu pulang ke rumahnya dulu, mandi dulu sampai baunya hilang baru boleh ke masjid. Di sini jelas bahwasanya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya-tanya kan? Bahkan mungkin kita menuduh Islam itu diskriminasi. Laki-laki boleh pakai parfum, perempuan nggak boleh. Padahal ini hikmahnya luar biasa ini. Seandainya tidak ada hadits ini, nggak ada hadits yang sekeras ini melarang perempuan pakai parfum. Bayangkan, Al-Ghifari bau wangi apa enggak kira-kira? Perempuan itu suka pakai parfum. Dan pakai parfumnya nggak kayak kita. Antum nggak ada yang bawa parfum ini. Perempuan suka pakai parfum. Dan kalau pakai parfum, coba kalau antum ada manten di kampung, berpapasan dengan ibu-ibu mau ke manten, baunya bagaimana? Sak kampung baunya. Ya, untung nggak pingsan antum. Subhanallah, Nabi keras gini karena Nabi tahu kalau nggak ada hadis sekeras ini, itu perempuan berlomba-lomba pakai parfum. Dan yang timbul apa akhirnya? Fitnah yang timbul. Parfum itu baunya dahsyat loh. Parfum itu masuk ke otak, masuk ke jiwa. Itu bagi orang yang bisa menikmati parfum. Dan parfum itu ada kelas-kelasnya. Subhanallah. Dan perempuan paling senang pakai parfum, menampakkan keindahannya, menunjukkan wanginya. Antum jamin tidak pingsan antum? Menjamin tak? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Parfumnya siapa ya? Allah. Ini atau nanti miring antum? Kesedot nanti. Iya. Nabi itu faham, Allah itu faham. Kalau nggak ada hadis kayak gini, itu perempuan berlomba-lomba pakai parfum semuanya. Dan yang timbul adalah fitnah. Karena itu ditutup rapat. Nggak boleh perempuan keluar pakai parfum, dicium laki-laki, pelacur dia itu. Supaya apa? Perempuan nggak berani. Diginikan masih berani melanggar. Ada hadis kayak gini tuh loh, berani dilanggar. Bukan nggak tahu loh mereka. Tahu apa enggak kira-kira perempuan hukumnya? Tahu, pengajian di mana-mana masih dilanggar. Apalagi enggak ada hadis seperti ini. Subhanallah. Jadi bukan diskriminasi ini. Islam itu indah, menyelamatkan kita. Yang buruk-buruk ditutup rapat pintunya. Subhanallah. Nah kalau di rumah silahkan, enggak apa-apa. Koleksi parfum yang banyak buat suaminya. Malam ini parfum yang ini, malam itu parfum yang itu. Masya Allah berpahala, dapat ganjaran banyak itu. Di hadapan siapa? Suami. Jangan bilang lah kok enak. Lah kok enak. Enggak, ini ibadah ini. Jadi ibadah bukan hanya sholat. Berdandan untuk suami itu adalah ibadah. Pakai parfum niatnya untuk suami adalah ibadah. Beli baju yang seksi untuk suami itu ibadah itu. Bukan berarti Islam itu nanti tidur pakai jilbab. Keluar rumah pakai jilbab. Kalau tidur pakai baju yang seksi untuk suaminya. Jangan dibalik. Saya marah apa enggak ini ya? Insyaallah enggak ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam, alla yushbiha libasar rijal. Hendaklah pakaiannya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Jadi tidak seperti tomboy. Perempuan pakaian perempuan, laki-laki pakaian laki-laki. Di dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Imam Muhammad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki. Ya, tomboy dan banci. Laki-laki pakai pakaian perempuan, gayanya kayak perempuan itu dilaknat. Perempuan pakai pakaian laki-laki, gaya kayak laki-laki, dilaknat. Jadi kalau ada laki-laki gaya-gaya banci, ngelawak-ngelawak, nggak boleh ditonton itu. Jangan ditonton itu. Nanti tonton, followernya banyak, nge-like semuanya, komentar buat guyonan. Ini bukan guyonan, dilaknat itu oleh Allah. Kalau kita seneng, kita setuju, kita dilaknat juga. Karena apa? Ar-radikal fa'il, yang ridho kepada satu kemungkaran berarti sama dengan orang berbuat mungkar itu. Jadi kalau ada laki-laki banci-bancian gitu, itu bukan ditonton, diblokir seperti itu. Tidak pakai pakaian laki-laki. Kemudian berikutnya lagi yang nomor ke-7, alla yushbiha libasal kafirat wal fasiqat, tidak menyerupai pakaian wanita kafir dan fasik. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia golongan dari mereka. Jadi jilbab jangan niru model-modelnya orang kafir. Lah masa jilbab yang ngarang modelnya adalah dari rumah mode di Paris, Perancis. Sehingga ada namanya kerudung Paris. Itu kan lucu, kerudung atau kerudung Paris itu loh. Ya, kerudung itu jilbab yang syar'i. Jadi tidak meniru pakaiannya orang kafir atau fasik. Masuk Islam jangan setengah-setengah, total. Yang terakhir yang ke-8, alla yakuna libas syuhrah, yaitu pakaiannya bukan pakaian syuhrah. Syuhrah itu adalah pakaian untuk mencari popularitas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhrah fid dunya, albasahu Allah thawba madallah yaumal qiyamah thumma alhaba fihi nara. Barang siapa mengenakan pakaian syuhrah untuk mencari popularitas di dunia, pasti Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad hasan. Pakaian syuhrah untuk mencari popularitas. Seperti pakaian syuhrah itu, para ulama mengatakan pakaian syuhrah itu ada macam-macam. Di antaranya pakaian yang amat sangat mahal untuk memamerkan kekayaan dia. Amat sangat mahal, mahal sekali ya. Berapa bajunya? Itu jilbabnya 70 juta. Kerudungnya 20 juta. Tasnya 950 juta. Waduh, Allahu Akbar. Ini keberlebih-lebihan. Ini namanya apa? Orang-orang gitu kepingin dikenal nggak? Ya nemen kepinginnya. Kalau enggak, buat apa saya beli 950 juta kalau orang nggak tahu? Ya saya beli 10.000 aja di pasar. Itu permainan merek saja itu. Permainan merek saja itu. Jadi bisa jadi pakaian populer itu pakaian yang mahal-mahal, mewah-mewah, supaya dia dikenal sebagai orang yang pakaiannya itu mewah-mewah, mahal-mahal. Atau juga bisa pakaian yang murah-murah, supaya dia dikenal sebagai orang yang zuhud. Jadi dia punya seragam, baju yang compang-camping, sandal jepit tahun 60-an, disimpan oleh dia. Kalau pergi pakai itu, supaya apa? Masya Allah, zuhud orang ini. Itu namanya pakaian syuhrah, mencari popularitas. Islam itu enggak gitu. Islam itu ada, dinikmati, disyukuri, enggak ada ya sabar. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga punya baju jubah yang ada sulaman-sulaman sutra di kerahnya dan di tengahnya serta di ujung-ujung tangannya. Ada sulaman sutra. Itu dipakai oleh Nabi untuk sholat Jumat, untuk sholat Id, dan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu. Artinya beliau kalau ada dinikmati, kalau tidak ada baru sabar. Yang penting nggak usah berlebih-lebihan. Jadi itu 8 syarat jilbab yang syar'i. Ada yang tanya terus, lah saya kan belum nikah. Kalau saya pakai jilbab syar'i, yang mau nikah sama saya siapa nanti? Kan tidak kelihatan kan? Iya. Bagaimana saya bisa selfie nanti? Gitu kan? Jangan khawatir. Semua kembali kepada
pangsa pasar. Ada pasarnya sendiri-sendiri itu. Nanti Anda ketemu dengan pangsa pasar yang suka dengan model-model gitu, pakai jilbab, pakai cadar, yang suka dengan telanjang, nanti ketemu juga dengan pangsa pasarnya, semuanya ada. Iya. Jodoh di tangan Allah. Nggak harus kita ingin dapat jodoh kemudian buka jilbab, iya kan, diupload di Facebook supaya nanti ada orang yang suka nge-like. Jangan. Jodoh di tangan Allah, nggak harus seperti itu. Jadi kita tadi membahas poin nomor ke 11, wanita kalau ke masjid harus pakai jilbab yang syar'i. Ini penting. Jangan sampai ke masjid jilbabnya enggak syar'i, nanti enggak udah laki-laki. Jadi kalau ke masjid mukenahnya ditaruh di tas, pakai rok mini gitu kan. Sampai di masjid pakai mukena. Selesai sholat, mukenanya dilempit lagi, pakai tas lagi, rok mini lagi. Ini enggak boleh ke masjid kamu, sholat di rumah aja. Jadi kalau ke masjid jilbabnya yang syar'i. Jadi mukenah dipakai dari rumah. Pulang juga pakai mukenah. Atau tidak mukenah juga boleh, yang penting adalah jilbab yang syar'i. Kemudian kita lanjut terakhir yang ke-12. Alla yamkutha al-junub wal haid wan nufasa fil masjid liqaulihi ta'ala wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laha nawilinil khumrah minal masjid. Qalat inni haid, faqala inna haidataki laysat fi yadik, rawahu Muslim. Yang terakhir yang ke-12, orang junub, wanita haid atau nifas tidak boleh masuk masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa 43. Yakni kecuali sekedar numpang lewat dan semacamnya. Ibunda Aisyah semoga Allah meridhoinya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ambilkan buat saya kain alas dari masjid." Ibunda Aisyah menjawab, "Sesungguhnya aku sedang haid." Nabi bersabda, "Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu." Hadits riwayat Imam Muslim. Jadi orang junub enggak boleh ke masjid, itu enggak ada khilafiyah ya, enggak boleh menetap di masjid. Adapun kalau haid dan nifas itu masih ada perbedaan pendapat, dan di sini bukan tempatnya membicarakan perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian kita telah menyelesaikan etika di masjid. Insyaallah nanti berikutnya penting sekali ada tilawatil Quran, etika membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Itu dulu. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Ya, Ustadz, bolehkah jika kita melakukan akad nikah di dalam masjid, apakah ada dalilnya dan apakah boleh melakukan pesta pernikahan di halaman masjid? Kalau itu boleh. Segala sesuatu itu hukumnya adalah, hukum asalnya adalah boleh. Al-aslu fil asya al-hil wa tahara, boleh. Enggak ada larangan ya. Jadi boleh akad nikah di masjid. Kemudian kalau kata-kata pesta pernikahan di halaman masjid itu perlu dipertimbangkan kesyar'iannya. Pokoknya kalau mau pakai masjid usahakan yang syar'i sehingga tidak menodai kehormatan masjid. Karena kalau nyewa di masjid walaupun di halaman masjid atau di aulanya masjid, tapi ternyata nggak syar'i, pakai orkes lagi, nyoket-nyoket gitu kan, cocok nggak? Kemudian juga nanti ada dayang-dayangnya, pakai baju nggak berjilbab, kelihatan tubuh bagian atasnya, masa cocok di masjid kayak gitu? Jadi kalau memang mau dipakai di masjid, usahakan yang syar'i sesuai dengan aturan syariat. Tidak apa-apa. Masjid ini fungsinya banyak. Nabi Rasulullah Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, di antara yang pertama beliau buat itu apa? Selalu masjid. Mula-mula sampai di Kuba, bangun Masjid Kuba. Masuk ke Madinah, bangun Masjid Nabawi. Masjid sebagai pusatnya Islam untuk semuanya. Semua kegiatan di masjid, yang penting kegiatan yang syar'i. Jadi tidak apa-apa ya, boleh. Tidak ada larangan, itu boleh.
Ya, bolehkah seorang wanita memakai deodoran yang netral, fungsinya untuk menghilangkan bau badan yang menyengat karena keringat? Baunya keluar apa enggak itu? Kalau baunya enggak keluar, tidak dicium laki-laki muhram, enggak apa-apa. Baunya keluar apa enggak deodoran itu? Nah, kalau baunya enggak keluar, ya tidak tercium laki-laki muhram, ya enggak apa-apa, boleh. Boleh. Kan juga ada apa? Bahan-bahan untuk menghilangkan bau keringat yang tidak menimbulkan bau itu kan, pakai itu aja. Apa? Tawas atau yang lainnya lah, pokoknya enggak menimbulkan bau yang keluar wanginya. Enggak apa-apa, boleh. Menghilangkan bau keringat juga boleh. Jadi bukan berarti enggak boleh pakai parfum harus baunya enggak enak gitu. Ya enggak ada orang mau nanti. Menghilangkan bau badan harus. Bagaimana hukum seorang karyawan atau umum memakai baju tradisional budaya Cina? Sebenarnya kita nggak ada masalah dengan Cina ya. Nggak ada masalah dengan Cina, itu adalah bangsa. Dan Cina itu adalah takdirnya Allah dan bukan pilihan. Ada orang ditakdirkan jadi Cina, jadi Indonesia, jadi Asia, jadi Arab. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting tidak ada hubungan dengan agama. Ya. Nah, masalahnya ini apakah pakaiannya itu pakaian agama lain atau memang pakaiannya bangsa, tidak ada hubungan dengan agama. Selama tidak ada hubungan dengan agama, ya boleh-boleh saja. Yang penting pakaiannya pakaian yang syar'i. Lah antum kalau ke Cina sana, orang-orang muslim sana juga pakai pakaian Cina. Iya. Jadi nggak ada masalah. Cina itu adalah takdirnya Allah, nggak bisa kita milih. Yang penting jangan macam-macam, ya. Jangan menghina Islam, jangan menghina Al-Quran, jangan melecehkan Al-Quran. Ya. Nah, kalau melecehkan, ya kita lawan, karena dia melecehkan agama saya, menghina agama saya. Tapi kalau tidak, ya sahabat. Antum kenal nggak dengan Fadilatul Syekh Felix Xiao, hafidhahullah? Itu sahabat saya, orang Cina dia, sama saya baik sekali. Karena dia orang Islam, dia membela Islam, walaupun dia adalah Cina, tidak masalah. Jadi kita bukan membenci Cina ya, tapi orang yang memusuhi agama kita itu adalah musuh kita, siapapun dia. Ya. Bagaimana kalau alasan wanita kalau tidak berpakaian bagus tidak pede? Nah, maksudnya ini apa dulu maksudnya pakaian bagus itu? Maksudnya pakaian bagus itu apa? Yang dimaksud tadi itu pakaian yang pakaiannya itu cenderung seperti perhiasan itu, yang menjadikan orang malah tertarik, menarik perhatian orang. Nah, kalau sudah dia pakai jilbab yang syar'i, bukan yang jelek-jelek lah, biasa, wajar-wajar saja, enggak pede juga. Nah, berarti PD-nya perlu disetel. PD yang sesuai syariat. Itu bisa dirubah, merubah apa? Mindset, dirubah. Ya, kalau kemarin enggak pede, sekarang coba dirubah otaknya pelan-pelan. Ini yang syar'i, saya harus pede dengan yang syar'i. Nanti lama-lama otaknya terprogram, ya menjadi pede dengan yang syar'i. Setelah pede dengan yang syar'i, kembali yang dulu malah nggak pede nanti. Iya, saya malah pede dengan ini. Itu sudah banyak contohnya. Perempuan-perempuan yang dulu pede dengan celana jin yang ketat ini itu, lalu disuruh pakai jilbab yang syar'i, pertamanya berat. Setelah terbiasa pakai jilbab yang syar'i, bilang apa? Ya Allah, tibanya tambah enak iki yo. Gampang, gak repot, enak. Nah, iya kan? Disuruh pakai yang dulu lagi, nggak mau, nggak repot itu. Sing wangel ngelebokno wangel semua gak mufakat. Ya. Iki gampang, brul mari selesai. Kuwede ombor-ombor ngono, ambakan yo enak. Iki sesek kabeh lara kabeh. Jadi itu merubah pola pikir aja itu. Dirubah pola pikirnya ya.
atau mau menampakkan ini loh istrinya si fulan, dengan maksud mengangkat derajat suaminya. Ia mempunyai istri yang menarik. Oh, jadi istrinya jujur menarik itu ya. Ini loh istri saya. Itu kan. Nanti ada orang tertarik, diambil dia, bagaimana kamu? Siap nggak antum? Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Masalah Anda pamer-pamerkan. Ya, seperti itu. Jadi nggak benar ya, tidak benar seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, ya, mau tanya mengenai poin tentang sutroh kemarin. Apakah makmum masbuk mempunyai sutroh ketika imam sudah selesai sholatnya? Kalau memang dia di depannya ada makmum kan, itu sutrohnya dia itu. Di depannya kan ada makmum kan, itu sutrohnya dia. Dia pakai sutroh. Lah kalau makmumnya pergi, apakah dia harus maju mengejar sutroh? Dilihat dulu. Kalau dikhawatirkan ada orang lewat di depannya dia, tidak apa-apa dia maju. Kalau cuma satu, soft saja. Tapi kalau kira-kira aman, tidak dikhawatirkan ada orang lewat, sudah tidak usah maju, tetap di situ aja. Ya. Kemudian juga garis itu adalah merupakan sutroh juga, yang lalu sudah dibahas. Wallahu alam, itu dulu. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.